Jadi yang terjadi pada tahun keempat Hijriah adalah peristiwa disyariatkannya solat khauf. Solat khauf itu adalah solat seseorang ketika berada di dalam medan peperangan. Tentu solat khauf ini solatnya cuma 2 rakaat dan solat khauf tentu berbeda dengan solat seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk pada bab hawadis, kata beliau. Hawadisun artinya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa pada tahun keempat Hijriah. Apa saja peristiwa-peristiwa terjadi pada tahun keempat Hijriah. Kata beliau, fi sanati rabi'ah nazala Jibril fi ghazwati Zat ar-Riqa bi salati al-khawf wa fi hadhihi al-ghazwati aidan nazalat rukhsatu at-tayammum. Pada tahun keempat dari Hijriah, Jibril alaihi salam turun yang memberikan wahyu kepada Nabi sallam pada peperangan Zat ar-Riqa, yaitu memberikan wahyu tentang tata cara solat khauf, pensyariatan solat khauf. Dan pada peperangan ini pula diturunkan juga syariat tayammum, keringanan untuk bertayammum. Wa fi hadhihi sanah tuwfiyat Zainab zawju Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah ibnu ammatihi alaihi salatu wassalam wa huwa akhuhu min ar-radha'. Pada tahun keempat Hijriah ini pula meninggal istri Nabi Zainab dan juga meninggal Abu Salamah anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun keempat Hijriah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan pada tahun keempat Hijriah wa fiha wulidul Husain bin Ali. Dan pada tahun keempat Hijriah dilahirkan Husain bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha amar Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit ay yata'allam kitabat al-yahud liyaktuba lahu ilaihim wa yaqra'u lahum ma yaktubuna ilaih. Dan pada tahun keempat Hijriah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan orang-orang Yahudi agar Zaid menuliskan untuk Nabi kepada mereka, atau Zaid membacakan tulisan yang ditulis mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Pertama, kata beliau, kejadian terjadi pada tahun keempat Hijriah adalah peristiwa disyariatkannya solat khauf. Solat khauf itu adalah solat seseorang ketika berada di dalam medan peperangan. Tentu solat khauf ini solatnya cuma 2 rakaat
Dan tentu sholat khauf ini berbeda dengan sholat, ya, sholat khauf tentu berbeda dengan sholat seperti biasa. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan tata cara sholat khauf ini banyak sekali. Sebagian ahlul ilm mengatakan ada 12 tata cara sholat khauf. Ada sebagian lagi yang mengatakan ya lebih dari itu. Di antara tata cara sholat khauf yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala, karena pada tahun ke-4 Hijriah ini turun firman Allah di dalam surah An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fataqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berada bersama mereka, maka hendaklah engkau ya dirikan salat bersama sekelompok dari mereka. Ayat ini turun tentang pensyariatan salat khauf. Kata para ulama, di antara tata cara salat khauf itu adalah seorang imam dia membagi pasukannya menjadi 2 pasukan. Satu pasukan berjaga-jaga, satu pasukannya salat bersama imam. Maka imam salat 2 rakaat, 1 rakaat pertama ya makmum tersebut mengikuti imam. Ketika imam naik ke rakaat kedua, maka makmum tersebut menyempurnakan sendiri-sendiri rakaat keduanya. Adapun imam tetap dia berdiam diri di rakaat kedua tersebut. Ketika makmum itu selesai menyempurnakan rakaat keduanya, dia pergi ke tempat teman yang berjaga, maka teman yang berjaga menggantikan, sholat bersama imam. Dia bertakbir. Kemudian imam sholat, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk dan 2 sujud, kemudian imam tasyahud awal, tasyahud akhir. Makmum dia berdiri, ya, karena dia baru 1 rakaat, dia berdiri, ya, kemudian dia sholat, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk tasyahud, kemudian imam salam semuanya bareng-bareng bersama imam. Ini tata cara pertama dalam sholat khauf. Kalau kada dipraktikkan mungkin susah untuk dipahami. Tapi siapa yang mau mempraktikkan? Tapi butuh 3 orang. 1 imam, 2 orang makmum, atau 4 orang. Ya, butuh 5 orang. Jadi 1 imam, 2 makmum, 2 yang berjaga-jaga. Enggak ada nih. Siapa tahu ada peperangan nanti. Tapi enggak ada. Tulab. 4 orang, 5 orang, 1 imam. Ya. Iya. 5 orang, 1 imam, 2 orang makmum, 2 orang berjaga-jaga. 5 orang. Harus 5 orang. Taib. Yang di sini jamaah yang 1, mungkin jamaah antum jadi imam. Coba 4 taib. Ya, 2 orang salat di belakang imam, 2 orang lain di belakang berjaga-jaga. Sana jaga, menghadap sana, lihat musuh. Menghadap sana, musuhnya ayo. Musuh di belakang sana, kalau menghadap imam diserang antum. Jadi di situ membawa senjata, pedang, ya. Jadi imamnya salat imamnya. Iya, Allahu Akbar, ya. Kemudian baca doa iftitah, Al-Fatihah, surah, kemudian ruku imamnya. Antum takbir juga, sebentar. Di belakang bertakbir. Antum ikut bertakbir. Ya, ikut bertakbir. Nah, yang belakang. Nah, antum baca doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian baca surah. Kemudian antum ruku. Allahu Akbar. Antum ikut ruku di belakang. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian antum sujud. Seperti biasa dalam salat. Sujud ikut sama imam. Duduk dan terus sujud. Sujud lagi. Ya, kemudian imam berdiri ke rakaat pertama, ke rakaat kedua. Di belakang juga ikut semua sama imam. Taib. Nah, setelah di rakaat kedua yang di belakang sendirian menyempurnakan. Imam tetap berdiri. Di belakang baca Al-Fatihah, surah, kemudian ruku. Antum ruku sendiri masing-masing salat. Ruku yang di belakang. Ruku masing-masing. Iya. I'tidal, sujud. Ya. Duduk dan 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Ya. Kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Duduk tasyahud, salam.
Salam. Taib. Nah, antum pergi sekarang ke tempat teman antum itu. Ke belakang. Nah, yang di belakang maju. Di belakang maju, dia berimam sekarang. Dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, sekarang imam membaca Al-Fatihah, baca surah, kemudian imamnya ruku. Sekarang imamnya ruku. Ya, kemudian bangkit dari ruku, imamnya i'tidal, sujud. Ya, sujud atau sujud. Ya. Ya. Sujud. Kemudian bangkit, imam duduk tasyahud. Yang makmum di belakang berdiri ke rakaat kedua. Dia berdiri ke rakaat kedua. Kemudian antum ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian antum sujud. Duduk dan dua sujud. Kemudian antum sujud lagi. Kemudian antum duduk tasyahud. Nah, kemudian kita antum duduk tasyahud, imam salam. Antum salam juga ikut. Itulah salat khauf. Ya, itu salah satu cara dari salat khauf. Ada lebih dari 12 cara disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ya, itu salah satu salat khauf. Siapa tahu esok ada peperangan jadi sudah bisa. Taib. Maka pada tahun keempat Hijriah ini disyariatkan namanya salatul khauf. Kemudian juga di tahun keempat Hijriah ini pula diturunkan ayat tentang masalah tayamum. Tentang tayamum ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau di dalam peperangan tersebut, ketika Nabi SAW pulang dari peperangan tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau berada di padang pasir, beliau kehilangan kalung beliau. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada saat itu sahabat ketika mencari kalung Aisyah dan mereka tidak membawa persediaan air mereka habis karena mereka berhenti di tengah padang pasir. Kemudian mereka cari ya, tidak dapat kalung Aisyah, sedangkan air tidak ada. Sehingga sebagian sahabat itu komplain, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengeluhkan peristiwa akibat ulah Aisyah ini. Semua orang kesusahan, ya. Semua sahabat kesusahan. Yang mencari kalung Aisyah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat tidak mendapatkan air. Akhirnya para sahabat tidak berani komplain kepada Nabi, komplainnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq melihat demikian, ya, kata para sahabat, "Ala tara ma sanat Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi wa laysu ala ma wa laysa ma'hum ma." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata para sahabat kepada Abu Bakar, "Apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di sini di padang pasir ini, tidak ada tidak ada air, kita tidak memiliki perbekalan air, mencari kalung Aisyah yang hilang." Maka Abu Bakar pun datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepala beliau di kaki Aisyah. Kemudian pada saat itu Rasulullah sedang tidur. Maka ya, Abu Bakar masuk, kata Abu Bakar kepada Aisyah, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu alama." Kata Abu Bakar, "Wahai Aisyah, akibatmu engkau mengurung kita di sini. Kita terhenti perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memiliki air akibat ulamu, wahai Aisyah." Kata Abu Bakar. Kemudian kata Aisyah, Abu Bakar pun mencubit saya. Ya, dicubit oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Kemudian
Para sahabat pun mengatakan tidak ada air wahai Rasulullah. Kemudian turunlah ayat tentang masalah tayamum. Ya. Maka tayamum ini juga turun pada tahun keempat Hijriyah. Tetapi sebagian para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tayamum ini turun pada tahun ke-5 Hijriyah dan tahun ke-6 Hijriyah. Sebagian para ulama mengatakan tayamum ini turun ya pada peperangan Al-Marisi. Ya, peperangan Al-Marisi itu terjadi pada tahun ke-5 dan ke-6 Hijriah. Dan itulah yang pendapat yang paling benar, bahwasanya tayamum ini turun pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah, bukan pada tahun ke-4. Di sini penulis menyebutkan tayamum turun pada tahun ke-4 Hijriah. Tapi yang benar persyaratan tayamum ini tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah pada peperangan Marisi, ya, yang terjadi peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang kufar. Kemudian pada tahun ke-4 Hijriah pula terjadi peristiwa, yaitu meninggalnya Zainab. Zainab istri Nabi SAW. Bahwasanya Zainab adalah salah satu dari istri Nabi SAW yang nama beliau adalah terkenal dengan sahabiyah yang berhijrah kepada Nabi SAW. Zainab beliau disebutkan istri Nabi SAW yang paling istri Nabi SAW yang paling sebentar bersama Rasulullah SAW. Dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala bahwasanya Zainab radhiyallahu taala anha beliau bersama Nabi cuma 8 bulan. Dikatakan cuma 8 bulan. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, Zainab ini istri Nabi yang paling sebentar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak disebutkan di dalam buku-buku sirah cerita yang sangat panjang. Kenapa? Karena cuma sebentar bersama Nabi SAW. Dan beliau juga salah satu istri Nabi yang pertama kali dikuburkan di Baqi. Jadi Ummahatul Mukminin pertama kali dikuburkan di Baqi adalah Zainab. Ya. Adapun dari kalangan sahabat adalah Utsman bin Maz'un. Kemudian istri Nabi SAW Zainab terkenal dengan beliau adalah orang yang sangat sayang terhadap anak-anak yatim, terhadap anak-anak fakir. Ya. Makanya beliau dikasih gelar Ummul Masakin. Ya, Ummul Masakin. Karena beliau begitu sayang terhadap anak-anak yatim, sangat perhatian terhadap orang-orang yang miskin di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka Zainab salah satu dari istri Nabi SAW selain Khadijah yang meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Dan beliau meninggal pada tahun keempat Hijriyah. Ya. Dan tidak banyak disebutkan dalam buku-buku cerita bagaimana sejarah hidup Zainab istri Nabi SAW. Kemudian pada tahun yang sama pula, keempat Hijriyah pula, meninggal Abu Salamah. Ya. Abu Salamah adalah saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama Abu Salamah ini disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, nama beliau adalah Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ya, nama beliau adalah Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ya. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Dikatakan beliau adalah orang yang ke-11 dari 10 sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam. Dan beliau juga orang-orang yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Beliau orang yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah. Dan Abu Salamah
rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki beberapa anak. Di antara anak beliau ada namanya Umar, ada namanya Zainab, ya. Kemudian juga ada nama anak beliau adalah Salamah, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya anaknya Abu Salamah itu empat orang, ya. Anak beliau ada empat orang. Kemudian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau memiliki banyak peristiwa bersama Nabi SAW. Di antara peristiwa yang paling mengharukan adalah ketika Abu Salamah berhijrah, ya, ke kota Madinah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu berhijrah ke kota Madinah, maka Abu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau membawa istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ketika sampai, ya, ketika beliau menyiapkan perbekalannya dan semisalnya, maka datang keluarganya Ummu Salamah. Ya. Ketika itu beliau berada di Tan'im, tepat berada di Tan'im, datang keluarganya Ummu Salamah. Yang mana keluarganya Ummu Salamah ketika melihat, ya, Abu Salamah ingin berhijrah, maka mereka, ya, menarik, ya, kepada Abu Salamah. Kata keluarganya Ummu Salamah, kata dia, fa'alama natrukuka ta'khudhu Umma Salamah wa tusafiru biha. Kata mereka, atas dasar apa kami meninggalkan, ya, kamu wahai Abu Salamah? Atas dasar apa kami meninggalkan engkau sehingga engkau bisa membawa Ummu Salamah dan anaknya? Akhirnya pun Ummu Salamah ditarik paksa, diturunkan dari untanya Abu Salamah. Kemudian anaknya pun diambil. Anaknya Ummu Salamah diambil oleh kaumnya Ummu Salamah. Ketika melihat demikian, maka kaumnya Abu Salamah pun juga marah. Kaumnya Abu Salamah itu Banu Abdul Asad. Banu Abdul Asad ini, ya, mereka pun juga marah ketika melihat Abu Salamah dihinakan. Akhirnya pun mereka juga sama-sama kafir. Ini dua kabilah saling bertemu, kabilah istri dan kabilah suami, saling bertengkar. Ketika dia melihat Abu Salamah anaknya diambil, maka kaumnya Abu Salamah Abdul Asad kembali menarik kembali anaknya Abu Salamah yang berada di keluarganya, istrinya. Akhirnya pun terjadi saling tarik menarik. Di saat terjadi saling tarik menarik tersebut, putuslah tangannya anak Abu Salamah. Ya. Dari keluarga suami menarik, dari keluarga istri menarik. Pada masa jahiliyah, maka putuslah tangannya. Pada saat itu pun Abu Salamah pun, ya, dibiarkan pergi. Ya, ketika melihat kejadian tersebut, maka Ummu Salamah pun ditahan. Akhirnya anaknya Abu Salamah berada di keluarganya Abu Salamah, kaumnya. Ummu Salamah berada di tempatnya kaumnya. Kemudian para ulama rahimahullahu taala menjelaskan ketika Abu Salamah sampai ke kota Madinah, ya, maka Ummu Salamah pun dikurung, ya, tidak boleh pergi. Setiap hari Ummi Salamah itu pergi ke pelataran Ka'bah, ya, menangis, ya. Kenapa? Karena dia berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya. Setiap hari dia menangis sampai 1 tahun lamanya. Kemudian ada dari kaum Ummi Salamah melihat keadaan Ummu Salamah yang memprihatinkan. Kemudian dia pun bertanya, wahai Ummu Salamah, ya, kenapa engkau menangis? Kemudian Ummu Salamah menceritakan, suami saya pergi, ya, anak saya ditawan, ya, dan lepas tangannya. Melihat demikian, kaumnya ini pun, orang yang melihat ini pun sedih, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Akhirnya pun dia datangi kaumnya, kalian apakah tidak, ya, melihat wanita yang miskinah, kata mereka. Ummu Salamah, kata mereka, ala tutlikuna sabila hadhil miskinah. Tidakkah kalian lepaskan, ya, Ummu Salamah agar dia bisa menyusul suaminya? Akhirnya pun dilepaskan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan anaknya pun juga dilepaskan. Akhirnya pun Ummi Salamah dan anaknya berhijrah berduaan menyusul suaminya di kota Madinah. Ketika sampai, ya, di Tan'im, ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sendirian. Kemudian beliau pada saat itu bertemu seseorang dari orang kufar Quraisy
yaitu Utsman ibn Talha. Ya, pada saat itu Utsman ibn Talha belum masuk Islam. Setelah itu beliau masuk Islam. Beliau belum masuk Islam. Ketika itu beliau melihat Ummu Salamah bersama anaknya. Kata Utsman ibn Talha, ila aina anti? Kemana engkau pergi? Ya. Kemudian kata Ummi Salamah, uridu zawji bil Madinah. Saya menginginkan suamiku Abu Salamah di Madinah. Kemudian ya, kata Utsman bin Talha, hal ma'aki ahad? Apakah bersamamu ada seseorang? Kemudian kata Ummu Salamah, la wallahi ma ma'iya illallah wa ibni hada. Demi Allah, kata Ummi Salamah, tidak ada satupun yang bersamaiku, tidak ada yang pergi bersamaku kecuali anakku dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Utsman bin Talha, kata beliau, wallahi la atrukuki. Demi Allah, saya tidak akan tinggalkan engkau. Saya akan bawa engkau, saya akan antar engkau ke kota Madinah. Akhirnya pun beliau tarik, ya, tali kekang unta tersebut ditarik oleh Utsman bin Talha, dibawa ke kota Madinah. Beliau yang menuntunkan. Makanya kata Ummi Salamah, fa wallahi ma sahibtu rajulan minal arabi akrama minhu. Demi Allah, kata Ummi Salamah, saya tidak pernah safar bersama orang Arab yang lebih mulia daripada Utsman ibni Talha. Ya. Maka sampailah diantarkanlah Ummi Salamah ke kota Madinah kepada suaminya Abu Salamah. Dan Abu Salamah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ya, meninggal akibat luka yang beliau alami di dalam peperangan Uhud. Jadi di dalam peristiwa perang Uhud banyak luka yang menimpa Abu Salamah. Kemudian itu diharit beliau ya sampai pada tahun ya keempat Hijriyah. Luka tersebut ya, akibat luka tersebut, sakit dari peperangan Uhud. Kemudian Abu Salamah ya saat itu ya dikunjungi oleh para sahabat Nabi SAW di saat sakit-sakit parahnya. Kemudian juga dikunjungi oleh Nabi. Ketika Nabi mengunjungi, Abu Salamah sudah meninggal. Ya, maka beliau meninggal pada tahun keempat Hijriyah dan beliau adalah saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata Syekh, wa fiha walida Al-Husain ibnu Ali. Tahun keempat Hijriah pula dilahirkan adalah Husain ibni Ali. Husain ibn Ali ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain ibn Ali ini adalah adiknya Hasan, ya, adiknya Hasan. Para ulama rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwasanya Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu nama beliau adalah Husain ibn Ali ibni Abi Talib ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi. Ya. Husain ibn Ali tentu ya memiliki banyak fadail, memiliki banyak manaqib yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Di antara manaqib Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu disebutkan ya oleh para ulama ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah ya memuji Husain ibn Ali ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Husain ibn Ali ini adalah kuhulu ahli jannah ya, pemuka dari pemuda di surga. Ya, ini salah satu keutamaan ya, Husain ibni Ali yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimallahu taala ya panjang lebar menceritakan Husain ibni Ali ini. Tentu cerita Husain ini kalau Anda baca maka banyak sekali ya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah ya gulu ya berlebihan terhadap Husain ibni Ali ya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Husain ibn Ali ya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki banyak keistimewaan ya, banyak sekali keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi Husain ini adalah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dididik oleh bapaknya Ali bin Abi Talib. Dan Nabi SAW yang sendiri yang mengakikahi Husain ibni Ali. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya Husain ibn Ali ini adalah huma raihanataya minad dunya. Kata Nabi SAW, mereka kedua ini adalah penyejukku di dunia, yaitu Hasan dan Husain. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayanzura ila sayyidi sababi ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang hendak melihat penghuni surga, kata Nabi SAW, ya, pemuda di surga,
maka hendaklah melihat kepada Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau hidup bersama Nabi SAW, kemudian hidup bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga hidup bersama Umar, hidup bersama Utsman, hidup bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Ali terbunuh, maka Husain pun ikut bersama kakaknya Hasan. Ketika Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, Husain tidak mau. Tetapi beliau mentaati, padahal diri beliau tidak mau diserahkan pemerintahan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi karena itu Hasan tidak menginginkan pertempuran, maka Husain pun setuju. Kemudian ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum jami'an, beliau meninggal, maka diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid menyuruh salah satu dari delegasinya pergi ke Madinah untuk mengambil baiat orang-orang Madinah. Maka di antara orang Madinah ada yang tidak mau membaiat, di antaranya adalah Husain ibni Ali. Karena Husain melihat tidak boleh Yazid bin Muawiyah menjadi seorang khalifah. Ya, maka Husain tidak mau membaiat. Akhirnya pun Husain pun pergi ke kota Mekah. Ya, dia pergi ke kota Mekah bersama keluarganya dan dia tinggal di sana. Pada saat itu, ya, orang-orang Irak mengirim surat kepada Husain bahwasanya mereka siap membaiat Husain kalau datang ke Irak dan mereka menjadi pasukan Husain ibni Ali. Kemudian Husain pun terpana dengan suratnya mereka. Akhirnya Husain mengirim pamannya Muslim ibn Aqil untuk pergi ke Irak mengetahui baiat, ya, tentang baiatnya orang-orang Irak yang bersedia siap berperang melawan Husain. Kemudian, ya, ketika Muslim ibn Aqil sampai ke Irak, betul-betul orang Irak itu membaiat. Akhirnya Muslim ibn Aqil pun mengirim surat kepada Husain bahwasanya orang Irak ini siap membaiat. Mendapatkan surat tersebut, maka Husain pun berangkat bersama keluarganya 45 orang. Ya, 45 orang bersama keluarganya, di antara mereka itu ada anak-anak kecil, ya, dan bersama istri Husain. Ya. Kemudian, ya, ternyata Muslim bin Aqil ini dibunuh setelah ngirim surat kepada Husain, dibunuh, ya, oleh gubernur saat itu Ubaidullah ibn Ziyad. Ketika Husain bin Ali mau berangkat, Husain bin Ali dinasihati oleh para sahabat. Di antara sahabat yang menasihati adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka semuanya menasihati jangan pergi ke Irak. Irak itu tempat fitnah. Jangan pergi. Mereka akan berkhianat. Tetapi Husain kadung membaca surat tersebut. Akhirnya pun beliau pergi ke Irak. Ketika di tengah jalan pun diingatkan oleh para penyair, jangan pergi ke Irak. Ya, Irak itu adalah berbahaya. Ya. Akhirnya tetap beliau berangkat. Ketika sampai di kota Irak, ya, sampai di tempat namanya Karbala, ternyata orang-orang Irak tidak ada yang mau keluar. Pada saat itu pemimpin perangnya adalah Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemimpin perangnya adalah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari pihak Syam, ya, beliau membawa pasukan 4.000 pasukan. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau berperang dia. Maka dia berunding kepada Husain. Tidak mau dia berperang. Ini adalah cucu Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Beliau tidak mau berperang. Maka beliau berunding. Maka Husain pun melihat benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, benar apa yang dikatakan Ibnu Umar, bahwasanya orang Irak ini adalah orang-orang pengkhianat. Ya. Dan Irak pada saat itu adalah orang-orang Syiah, ya, atau Syiyyu. Ya. Mereka yang mengundang Husain, tapi mereka juga yang tidak membela Husain. Maka Amir bin Abi Waqqas tidak mau berperang. Kemudian beliau berunding kepada Husain. Kata Husain, pilih dari saya 3 hal, wahai Amir. Kamu izinkan saya kembali pulang ke kota Madinah? Ataukah saya menjadi pasukan Muawiyah, pasukan Yazid, bersama pasukan Yazid, atau ikut pasukan Yazid, ataukah saya membaiat Yazid bin Muawiyah? Pilih dari 3 hal ini. Maka Amir bin Abi Waqqas senang sekali. Ini yang beliau inginkan, ini yang beliau harapkan. Ketika sampai kepada gubernur Irak pada saat itu Ubaidillah bin Ziyad, maka Ubaidillah bin Ziyad ini pun mau, setuju, ya, senang, ya. Karena asalnya mereka pengen baiat saja, tidak pengen perang. Ya. Tetapi di situ ada orang munafik, namanya Juljausan. Juljausan ini adalah orang munafik. Kemudian dia membisikkan kepada Ubaidillah bin Ziyad, engkau akan dibohongi oleh Husain. Kalau dia balik, dia akan mengumpulkan pasukannya. Maka jangan engkau biarkan dia pergi. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad terprovokasi dengan Juljausan ini, seorang munafik ini.
Adapun Ubaid bin Ziyad pun memerintahkan untuk diperangi Husain. Maka perangan yang tidak seimbang. 4.000 orang melawan 45 orang, peperangan tidak seimbang. Maka terbunuhlah Husain pada saat tersebut. Yang hidup cuma 7 apa 8 dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan salah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Husain itu terbunuh secara zalim. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membunuh Husain itu berdosa karena membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembunuhan secara zalim. Ya. Tidak dibenarkan. Ahlus Sunnah pun tidak membenarkan pembunuhan tersebut. Bukan Ahlus Sunnah ketika mengingkari orang-orang yang melakukan ya hari Karbala dan semisalnya, bukan kita membenarkan peristiwa pembunuhan tersebut. Tidak. Akidah Ahlus Sunnah Husain itu terbunuh secara zalim, berdosa. Kezaliman yang luar biasa. Terbunuhnya Husain. Ya. Dan itu salahnya Ubaidillah ibn Ziyad. Makanya Ubaidillah ibn Ziyad pada saat itu langsung dilengsirkan oleh Yazid bin Muawiyah. Saya tidak menyuruh kamu untuk membunuhnya, cukup dia berbaiat. Kemudian akhirnya pun Yazid bin Muawiyah menyuruh keluarganya Nabi SAW untuk dipulangkan di Madinah, dipandu, ya, dimuliakan. Ya. Akhirnya pun dipimpin langsung oleh Yazid mengirim utusan untuk membawa kembali pulang keluarga Nabi SAW yang masih hidup dengan dijaga. Dan itu kesalahan Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian Ziyad dilengsirkan dari khilafahannya. Kata Yazid bin Muawiyah, gara-gara kamu manusia mengutuk saya akibat pembunuhan saya tidak menginginkan demikian. Ya. Maka ini kesalahan. Ya. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membenarkan peristiwa terbunuhnya Husain ketika kita mengingkari orang melakukan di Karbala. Ya. Dan sebab terbunuhnya Husain itu sebetulnya sebab asasinya adalah orang Rafidhah itu sendiri. Mereka yang mengundang dan mereka membiarkan Husain berperang sendirian. Ya, sebetulnya kalau dikatakan membunuh, adalah mereka penyebabnya. Mereka yang mengirim surat, mereka yang mengatakan ingin berperang, tetapi mereka sendiri membiarkan Husain terbunuh. Maka Husain terbunuh ya pada peristiwa Yazid bin Muawiyah, dan dikenal dia di tempat namanya Karbala. Kemudian pada tahun keempat Hijriah pula Nabi SAW disebutkan di sini Rasulullah SAW menikah dengan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ya menikahi Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ketika ya suami beliau Abu Salamah meninggal. Maka Rasulullah SAW menikahi Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ketika dinikahi oleh Nabi SAW ya ketika suaminya meninggal, Ummi Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan gantikanlah yang lebih baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, maka kata Ummu Salamah, ayu muslimin khairun min Abi Salamah. Kata Ummu Salamah, tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang pertama, satu keluarga. Orang yang pertama kali berhijrah ya ke kota Habasyah, ke kota Madinah. Maka kata Ummi Salamah, tidak ada orang terbaik daripada Abu Salamah ketika beliau meninggal. Makanya ketika Abu Salamah meninggal, maka pertama kali melamar Ummu Salamah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah, tapi ditolak oleh Ummu Salamah. Abu Bakar ditolak lamarannya oleh Ummu Salamah. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengutus Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat Nabi SAW, sahabat yang masyhur. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini juga cerita menarik. Ya. Seorang sahabat Nabi SAW
pada penaklukan kota Mekah, pengen penaklukan kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengirim surat kepada ahlu Mekah untuk memberitahukan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sebelum sampai dia menetapkan kepada seorang wanita, ya. Ketika di perjalanan, maka Nabi pun berkata, ambillah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, dari seorang wanita ini. Maka Nabi pun mengutus Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mencegat kemudian mengambil surat tersebut. Kemudian Nabi pun memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, wahai Hatib, kenapa engkau mengirim surat kepada ahlu Makkah? Sampai sebagian sahabat mengatakan, sungguh dia telah berkhianat wahai Rasulullah. Ada sebagian mengatakan dia adalah seorang munafik dan seterusnya. Kata Nabi, jangan. Dia adalah ahlu Badar, ikut di dalam peperangan Badar. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian kata Hatib bin Abi Balta'ah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini aku punya keluarga, anak dan istriku di kota Makkah. Dan aku takut wahai Rasulullah, jika engkau masuk, maka anak dan istriku dibunuh oleh orang penghuni Makkah. Dan aku tidak memiliki kabilah yang membela istriku dan anak-anakku. Maka dengan aku memberitahukan ini, aku berharap anak dan istriku dijaga oleh orang-orang Makkah. Kemudian Nabi pun memahami ya kondisi Hatibnya Abi Balta'ah. Kemudian Nabi SAW memaafkannya. Kata Nabi, dia adalah orang Badar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ini datang ya menjadi macam lang Nabi SAW ya, mengkhidbahkan untuk Nabi SAW. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, inni kabirah. Kata Ummu Salamah, saya ini wanita tua, wahai Hatib bin Abi Balta'ah. Inni kabiratu sin wa ana ghuyur. Ya. Sesungguhnya dan saya adalah wanita pencemburu, kata Ummi Salamah. Karena Ummi Salamah tahu Nabi SAW punya banyak istri. Kemudian Nabi pun datang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ummi Salamah, kata Nabi SAW, ana akbaru minki. Kata Nabi, saya lebih tua usianya daripada engkau, wahai Ummu Salamah. Kalau engkau tua, saya lebih tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ammal ghira, adapun sifat cemburumu, kata Nabi SAW, fayudhibuhu Allah azza wa jal, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan dari dirimu. Kata Nabi, saya berdoa kepada Allah agar sifat cemburu itu diambil darimu. Ya. Nah, ini menunjukkan ya, ini lampu hijau bagi bapak-bapak ya. Bahwasanya kalau sifat cemburu wanita itu bisa dihilangkan dengan doa ya. Jadi bapak-bapak bisa banyak berdoa. Dan dihilangkan ya sifat cemburu. Ya, sifat cemburu itu bisa dihilangkan dari wanita ya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan sifat cemburu yang ada pada dirimu, dan doa Nabi mustajab. Kemudian ya kata Nabi SAW, wa amal iyal fa ilallahi wa rasulih. Adapun keluargamu, anak-anakmu yang 4 orang tersebut, kata Nabi, saya yang menanggungnya. Saya nanti yang akan menjaganya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha salah satu juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, banyak fatwanya. Maka khususnya Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah sering sekali meminta fatwa kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka beliau ada salah satu istri Nabi yang sangat alim ya, yang banyak mengeluarkan fatwa. Dan juga beliau ada seorang istri Nabi SAW yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Salah satunya adalah peristiwa ketika peperangan Hudaybiyah. Nabi SAW pada Hudaybiyah, Nabi SAW ketika ingin berhaji, ingin berumrah, dicegat oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya. Sehingga terjadilah perundingan Hudaybiyah. Di antara perundingan tersebut adalah Nabi SAW bersama para sahabat tidak berhaji tahun ini sampai 10 tahun. Ya, tidak berhaji. Ya. Ada beberapa poin yang disepakati. Dan Nabi menyetujui poin tersebut. Ya. Dan pada saat itu Nabi sudah memakai kain ihram, para sahabat sudah memakai kain ihram dan seterusnya. Ya, pada saat itu mereka sedang mau berhaji. Akhirnya Nabi SAW pun menyuruh para sahabat, karena orang kalau berhaji sudah berniat tertawan, tidak bisa menyempurnakan hajinya, apa yang harus dilakukan? Orang yang berhaji kalau dia sudah tertawan, ya sudah memakai kain ihram, kemudian tidak bisa akibat ada yang menghalangi dia, maka disuruh dia tahallul, ya melepaskan kain ihramnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia lepaskan kain ihramnya, dia cukur rambutnya, kemudian dia sembelih hewan kurbannya, kemudian dia lepaskan kain ihramnya.
Ya, ini yang disebut dengan ahkamul ihsar. Ya, orang terkepung, semacam orang kena banjir misalnya, atau jalan rusak nggak bisa ke Mekah semisalnya. Para Nabi SAW pada saat itu ya menyuruh para sahabat untuk mencukur rambutnya dan juga untuk melepaskan kain ihramnya dan menyembelih hewannya. Sahabat kada yang maunya. Karena sahabat sangkal saat itu kan, sudah lama tidak berhaji, ketika hendak berhaji dicegat oleh orang kufar Quraisy dan menunggu 10 tahun pulang. Sahabat kada mau. Ya, sahabat kada maunya, ya. Sahabat sangkal sama orang kufar Quraisy, berperang dengan sahabat, ya, semacam itu. Akhirnya pun Nabi pun marah, ya. Sahabat tidak ada yang mau maasi. Akhirnya Nabi masuk ke tenda beliau, kemudian ada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa engkau marah? Nabi pun menjelaskan. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, engkau keluar, panggil tukang cukurmu, mencukur rambutmu, sembelih hewanmu, lepaskan kainmu, ihrammu. Maka saran Ummi, tanpa engkau berbicara sama mereka, engkau lakukan sendiri saja wahai Rasulullah. Akhirnya pun Nabi memanggil tukang cukur beliau, dicukur rambut Nabi SAW, kemudian Nabi menyembelih hewan beliau, kemudian Nabi melepaskan kain ihram beliau. Semua sahabat ketika melihat Nabi melakukan demikian, semuanya melakukan. Spontan, oh Nabi mencukur rambut, berarti kita juga harus cukur rambut kita. Nabi menyembelih hewan, Nabi semua sahabat pun mengikuti Nabi SAW. Akibat sarannya Ummu Salamah. Ya. Maka beliau sangat terkenal ya, istri Nabi SAW, dan beliau termasuk istri Nabi yang dipanjangkan usianya. Dikatakan usia beliau sampai 80 tahun ke atas ya. Usia beliau sangat panjang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian pada tahun keempat Hijriah pula Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar Kitabatul Yahud. Karena Zaid bin Sabit ya termasuk sahabat yang bisa membaca Taurat, ya, membaca Taurat ya, Zaid bin Sabit. Maka Nabi menyuruh dia belajar. Karena saat itu banyak orang Yahudi yang mengirimkan surat kepada Nabi dan Nabi pun mengirimkan surat untuk mengajak mereka kepada Islam. Butuh namanya penterjemah, di antaranya adalah Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit ya. Maka ya bahasa Ibrani sebagian sahabat bisa ya membaca kitab Taurat ya, kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini orang Yahudi dia tidak memuliakan kitabnya. Jadi orang Yahudi itu dia tidak memuliakan kitab sucinya. Yang menjaga kitab suci orang Yahudi adalah orang Nasara. Jadi orang Nasara yang menjaga kitab suci orang Yahudi. Makanya yang menjaga Taurat itu adalah orang Nasara. Di dalam Injil itu ada perjanjian lama. Perjanjian lama itu ada Taurat maksudnya. Perjanjian baru itu adalah Injil ya. Dan Taurat itu ada syarahnya di kitabnya Talmud. Ya, Talmud menyarah kitab Taurat tersebut ya. Dan Talmud itu ya banyak para ulama membantah ya. Ada bantahan-bantahan tentang syarah Talmud tersebut ya. Ada kitab bagus sekali tulisan mahasiswa Universitas Islam Madinah ya tentang masalah ya bantahan terhadap Talmud ya, Talmud dengan bahasa Ibrani ya. Dia tulis dengan bahasa Arab. Dia sengaja belajar bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani ya. Dan itu sungguh susah ya. Mempelajari bahasa Yahudi kemudian membantahnya itu susah sekali, khususnya dalam penterjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab ya. Maka Zaid bin Sabit disuruh Nabi SAW belajar. Ya belajar kitab Yahudi, tulisan orang Yahudi ya, atau belajar kitab-kitab orang lain itu diperbolehkan kalau dalam ada hajah, seperti dalam mendakwahi mereka atau membantah mereka. Kalau tidak ada hajah maka tidak perlu seseorang belajar. Saya hendak belajar kitab Injil, saya hendak belajar kitab ini. Untuk apa? Hendak sekedar tahu benar, kada usah. Ya, maka itu tidak boleh. Cukupkan Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi SAW, Umar bin Khattab marah ya. Ketika ada sahabat membawa Taurat. Kata Umar, cukupkan dengan Al-Qur'anul Karim. Kecuali seseorang dalam rangka mendakwahi ya, ingin membantah ya kesalahan-kesalahan yang ada padanya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak untuk itu maka tidak boleh dia mempelajari tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kalau ada yang bertanya tafadhol, ada yang mau bertanya silahkan. Taib. Nggih. Salat tadi hanya untuk perang aja Ustaz, atau
Bismillah. Sholat khauf tadi hanya untuk mau peperangan saja Kak Ustadz, atau boleh maksudnya kita ada masalah? Nah, seperti itu. Jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah sholatul khauf itu hanya pada peperangan saja ataukah seperti apa? Ya, para ulama rahimahullahu taala ya, mereka berselisih tentang masalah sholatul khauf. Ya, apakah mereka di saat peperangan, apakah juga di luar peperangan di saat genting seperti dikejar singa misalnya. Kasih tuntutan singa mengejar datang waktu sholat misalnya. Iya. Atau dalam kondisi seperti banjir dan semisalnya. Wallahu taala alam, zahir hadis tersebut adalah zahir ayat dan zahir hadis ada di waktu peperangan, ya di saat peperangan, ya. Dan tentu ya perang khauf itu salat khauf itu ketika perang tidak berkecamuk. Jadi sebelum perang berkecamuk, kalau perang berkecamuk ada kawafin sama yang khauf. Maka di saat perang berkecamuk, kita sholatnya apa? Sholat semampunya sambil berlari, sambil berjalan. Boleh kita sholat di saat peperangan berkecamuk. Tapi kalau sholat khauf itu ada pelaksanaan masih musuh belum menyerang, tapi musuh sudah pasang kuda-kuda ancang-ancang ingin menyerang, masuk waktu sholat. Disitulah disyariatkan sholat khauf. Tapi kalau sudah berkecamuk, tidak seperti itu. Sholat sesuai dengan keadaannya. Maka boleh dia sholat sambil lari, ya sambil bertangkis kan apa? Ya boleh dia dalam kondisi demikian. Kalau seandainya waktunya mepet, hendak habis waktunya dan perang tidak berhenti. Maka zahir ayat dan zahir hadis hanya berlaku pada saat peperangan. Ya saat perang. Adapun di luar itu, walaupun sebagian ulama mengatakan di saat yang menakutkan seperti adanya banjir misalnya atau gunung meletus misalnya, takut ya kapan-kapan meletus, sebagai ahli ilmu membolehkan sholat khauf dalam kondisi demikian. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Adapun perang lawan bini kada. Tidak ada sholat khauf kalau terjadi peperangan di rumah lawan bini kada. Ya. Sholat biasa. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Ya. Bismillah, izin Ustaz. Tadi dari bagian akhir yang dijelaskan Ustaz terkait dengan kita mempelajari agama lain itu Ustaz, bagaimana kaitannya dengan adanya di kampus Fakultas Usuluddin dari sisi pandangan syariah itu bagaimana Ustaz? Apakah itu masih dalam konteks kita berdakwah ataukah dalam sisi kita memahami agama-agama di luar Islam itu secara ilmiah? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya. Saya nggak tahu kalau kuliah Usuluddin di sini ya, tapi kalau di Saudi Arabia ya karena saya belajar di sana, di setiap fakultas itu ada pembelajaran agama terdahulu. Disebut dengan pelajaran al-adyan, mempelajari agama-agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, apa macam kita pelajari. Dan kita pelajari ya ajaran agama mereka, sumbernya seperti apa, kemudian kesalahannya seperti apa. Ya, artinya bantahan-bantahannya seperti apa ya terhadap mereka. Kalau semacam itu tidak ada masalah. Ya, seseorang belajar ya untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan mereka sehingga memungkinkan kita berdakwah. Sehingga ketika kadang-kadang kita berdakwah ini tidak hanya kepada orang Muslim saja. Kadang kita bertemu dengan orang yang berbeda agama. Ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasara, ada yang beragama Buddha, beragama Hindu misalnya, ada beragama Konghucu dan seterusnya. Tentu butuh cara dakwah tersendiri. Kalau kita mengetahui ajaran agama mereka, prinsip agama mereka seperti ini, dengan itu kita bisa mudah masuk dalam mendakwahi mereka. Dengan itu kita tahu, oh kesalahannya seperti ini. Mereka mengkutuskan ini, bantahannya seperti ini. Karena itu memudahkan untuk berdakwah. Walaupun di kuliah, saya belajar kuliah hadis tidak sedalam orang belajar di kuliah Usuluddin. Kalau di kuliah Usuluddin dia akan lebih mendalam. Ya, dia akan lebih dalam, lebih mendetail. Kalau kita hanya permukaannya aja, ya tahu semacam itu. Tapi di kuliah Usuluddin itu fokusnya dia, ya konsentrasi kuliahnya dia emang seperti itu, ya semacam itu. Tapi di semua jurusan itu diajarkan mempelajari agama karena untuk dakwah, ya untuk dakwah di luar. Wallahu taala alam. Adapun di Indonesia saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa berkomentar. Ada lagi yang lain? Nggak ada, cukup? Baik.
Kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.